Jenius mendadak bersama The Prams. Harap senang ada PTS. Oke, harap senang ada penilaian tengah semester. Gitu ya. Bersama The Prams, adik ya. Adik harus senang karena akan dicoba kesaktiannya dalam penguasaan materi selama ini. Nah, kali ini persiapan menuju PTS kelas 8 SMP ya, matematika semester 1 ya, PTS 1. Siap ya adik? Langsung 20 nomor ya. Oke adik, nomor 1 perhatikan pola susunan batang korek api berikut. Nah, itu ya, ini adalah susunan batang korek api. Banyak batang korek api pada gambar berikutnya adalah berapa? Oke, tentu saja yang demikian kita memahami pola adik. Untuk gambar 1 kita lihat ada berapa batang korek api? Tentu ada 3. Gambar berikutnya ada 1, 2, 3. 3 kali 3 adik ya, berarti ada 9. Berikutnya ada berapa adik? Mari, berapa segitiga ini? 1, 2, 3. Gitu ya. 4, 5, 6. Kemudian nah, tapi ini ada yang berulang. Berarti adik hitung betul-betul, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ada 18. Nah, amannya gitu. Kalau hanya ngitung segitiga takutnya nanti ada yang beririsan gitu ya. Terus berikutnya ada berapa? Tentu saja kita tidak menggambar tadi, tetapi kita memahami polanya. Mari kita pahami. Adik-adik, perhatian. 3 kemudian 9. Lalu nanti 18. Gimana ya, kalau selisih jelas enggak, perkalian pun tidak tetap. Tetapi di sini ada unsur 3-nya, kita bisa curiga. 9 itu 3 kali berapa? Tentu 3 kali 3. Gitu adik ya. Kemudian kalau 18 berapa? Kali 3. Tentu ada 6 kali 3. Diam-diam ini 1 kali 3. Itu adik ya. Nah, baiklah. Ternyata 3-nya ini selalu tetap. Jadi justru tidak usah kita pikirkan karena selalu tetap. Yang sekarang harus kita pikir berarti adalah 1, habis itu 3, kemudian 6 ya. Oke, kira-kira bagaimana itu? 1, 3, 6. Nah, ini tidak asing lagi. Yang 1 biarkan 1 ya. Kalau 3 ini kan bukannya 1 tambah 2 deh, ya enggak? Terus kalau 6 gimana? 6 kan 3 tambah 3, berarti tidak lain adalah 1 tambah 2 tambah 3. Itu hasilnya akan 6. Wow, ternyata polanya sudah ketahuan. 1 tambah 2. 1 tambah 2 tambah 3. Berarti sini apa dek? Gampang ya. 1 tambah 2 tambah 3, terus tambah 4 dong ya, gitu ya. Oke, ini adalah menentukan di sininya. Terus nanti kali berapa dek? Kali pengalinya 3 itu kan tetap. Dari tadi kan kali 3, gitu ya. Oke, sehingga adik di sini menjadi berapa? 10 ya, yang ini adalah 10. Akhirnya apa dek? 10 kali 3. Dia adalah 30. Di sini jawabnya ya. Gitu adik ya. Harus punya trik yang cerdas untuk mengenali polanya. Dan pola demikian adik di tes-tes manapun ini akan banyak keluar, sehingga tidak boleh merasa asing, harus banyak akal ya. Oke, baik, kita coba di nomor 2. Ya, adik-adik, perhatikan pola susunan lingkaran berikut. Seperti itu, banyak lingkaran pada gambar ke-28. Gila ya, ke-28 ya. Kalau kita lihat tadi, perhatian. Yang pertama ada 1 lingkaran, kemudian yang berikutnya ada berapa itu? 1, 2, 3. Berikutnya lagi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Kemudian berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya, dan seterusnya ya. Nah adik-adik, kalau ini kayaknya biasa banget ya, karena selisihnya kan selalu sama. Adik lihat ya bahwa selisih berapa? 2. Selisih berapa? 2. Berapa? 2 ya. Kalau gitu tidak lain ini adalah sebuah barisan aritmetik.
aritmatika, di mana suku pertama yaitu A-nya adalah 1, selisihnya adalah 2. Ditanya suku ke-28 gitu ya adik ya. Oke, adik ingat ya bagaimana UN di barisan aritmatika. A ditambah N-1 kali beda. Ya adik-adik, ini 1 ditambah N-nya 28 kurangi 1 berarti 27, bedanya 2 gitu ya. Maka 1 ditambah 54. Ya tentu saja jawabannya adalah 55 gitu ya. Ada di sini jawabannya adalah B gitu ya. Oke, dalam mengenali pola adik-adik ya, pertama masuk enggak di aritmatika, itu yang pertama. Kalau yang kedua masuk enggak di geometri, kalau tidak baru kita kenali pola-polanya gitu loh adik ya. Oke, kemudian pola-pola tertentu juga dimungkinkan, mungkin ada selisihnya bertingkat sampai tingkat 2 sampai tingkat 3. Semua sudah kita berikan ya di pola bilangan ya ketika membahas bab itu. Oke, kemudian yang ketiga, Dek, perhatian soal nomor 3. Ya, diketahui barisan Fibonacci 1, 2, 3, 5 dan seterusnya. Suku ke-8 barisan bilangan tersebut adalah berapa? Ya. Adik-adik, kita kenali Fibonacci selalu diawali dengan 1 dan 2. Ya, suku pertama 1, suku kedua adalah 2. Nah, suku berikutnya adalah penjumlahan 2 suku sebelumnya, 1 tambah 2, 3. Berikutnya lagi berarti 2 tambah 3. Jadi ya, maka 5. Berikutnya lagi berarti 3 tambah 5, dia adalah 8. Terus berapa adik? 5 tambah 8 berarti 13. Lalu 8 tambah 13 ya, tentu saja 21. Betul adik ya? Ini sudah berapa adik? Mari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah sekali lagi berarti 13 ditambah dengan 21. Tentu saja dia adalah 34. Nah inilah suku ke-8 ya, suku ke-8 yang ditanyakan. Gampang ya. Oke, jadi pada barisan Fibonacci suku 1 dan 2 itu sudah jelas. Kemudian suku berikutnya kalau bisa dirumuskan adik ya, UN itu adalah sebelumnya UN-1 ditambah dengan sebelumnya lagi apa? UN-2 ya. Ini kalau dirumuskan untuk pola barisan Fibonacci gitu ya. Saya kira tidak masalah ya, sudah ketemu. Oke, 3 nomor berlalu. Adik-adik, kita lanjutkan yuk ya di nomor 4. Oke. Adik perhatian, nomor 4. Suku ke-15 dari barisan bilangan itu adalah berapa? Mari kita cek, kita kenali barisannya adalah 2, kemudian 5, 8, 11 dan seterusnya ya, barisan tentu dengan koma. Kita cek ini ke sini, bagaimana ini? Tambah 3 ya Dik ya. Bagaimana ini? Sama tambah 3 masih gitu ya. Oh, kesimpulannya ini adalah sebuah barisan aritmatika dengan suku pertama 2, bedanya adalah 3 gitu ya. Oke, sehingga tentu saja ini menjadi mudah ya. Suku ke-15 artinya U15. A ditambah N-1 kali beda hanya bernilai berapa? 2 ditambah N-nya 15 kurangi 1 berarti 14 kali bedanya 3 gitu ya. Adik-adik jadinya 2 tetap tambah 14 kali 3 ya. Berapa 14 kali 3? Tentu saja 42. 42 ditambah 2 ya, berapa adik? 44 gitu ya. Sepanjang itu aritmatika maupun geometri ini justru mudah ya. Kenapa? Karena polanya, rumusnya ini malah sudah jelas ya, kita tidak perlu menentukan gitu. Baik, sekarang nomor 5. Perhatian adik-adik, diketahui rumus suku ke N barisan aritmatika UN adalah 2N-5 ya. Kita punya UN sama dengan
2N min 5. Jumlah 8 suku pertama barisan bilangan tersebut adalah berapa? Ya, adik-adik, jumlah berarti S. Suku ke-8 berarti S8-nya berapa ini? Begitu adik ya. Dan sekali lagi, ini adalah sebuah barisan aritmatika. Oke, adik-adik, bagaimana kita melangkah? Tentu kita butuh A. Tidak lain suku pertama U1. Berarti N-nya adik ganti dengan 1. 2 kali 1 2 dikurangi 5 ya. 2 kurangi 5 berapa? Negatif 3. Ini suku pertama ya. Kemudian kalau begini kita mending UN. Dalam hal ini karena ke-8 berarti U8. Ya adik ya. Berarti apa? 2 kali 8 adalah 16 lalu dikurangi 5. Berapa 16 kurangi 5? 11 ya. Adik-adik, kita sudah dapatkan A dan UN. Nah, rumus dari SN itu kan 2 macam adik. Ya. Kalau untuk yang ini tentu lebih cocoknya N/2 gitu ya. Kita pakai yang ini kali A ditambah UN. Nah, ini lebih enak, lebih cocok daripada rumus satunya lagi. Sehingga S8 artinya 8/2 berarti 4 kali A negatif 3 ditambah UN. UN-nya adalah 11 ya. Adik-adik, apa yang terjadi? Berarti 4 kali 11 kurangi 3 dia adalah 8 ya. Berapa adik? 4 kali 8 32. Masya Allah ada gitu ya. Oke ya. Adik-adik, rumus SN tadi saya katakan ada 2. Jangan-jangan adik-adik ingat ya. Ingat Pak lupa adik. Kalau rumus satunya lagi apa? N/2-nya sama ya. Kali apa adik? 2A ditambah N-1 kali beda ya. Dua-duanya tentu ada kecocokan masing-masing. Ada soal yang lebih mudah pakai ini. Ada yang lebih cocok pakai ini. Maka ya dua-duanya harus mengerti, harus paham. Gitu adik ya. Oke, baiklah, kita lanjutkan. Namun sebelumnya perlu adik tahu bahwa soal-soal ini kita ambil dari buku yang paling banyak digunakan oleh siswa ya, adalah dari buku PR Intan untuk latihan penilaian tengah semester ya. Jadi adik bisa cek, bisa ikuti. Baiklah, sekarang soal nomor 6 ya. Nomor 6 adik-adik, diketahui suku pertama dan kedua barisan geometri. Nah, sekarang tadi aritmatika terus, sekarang barisan geometri BG gitu ya. Suku pertama dan kedua. Suku pertama berarti A. Ya. Atau U1. Berapa, Adik? 6. Suku kedua berarti U2. Berapa? 12. Sampai sini ya. Suku ke-6 barisan geometri tersebut. Jadi pertanyaannya adalah U6-nya berapa ya? Gitu ya. Nah, adik, sebelum jauh melangkah, karena ini barisan geometri, tentu punya rasio sama, R. Kalau yang barisan aritmatika punya beda yang sama, punya B. Nah, kalau R ini adalah UN dibagi UN-1 gitu ya. UN dibagi UN-1. Gitu adik, itu adalah rasio ya, sehingga kita bisa U2 dibagi U1. Adik-adik, dua-duanya ada, U2 nya 12, U1 nya 6. 12 bagi 6 berapa? 2 gitu ya. Inilah R nya. Nah, setelah itu adik kembali bahwa kita jawab UN untuk barisan geometri itu apa? AR pangkat N-1 gitu ya. Bahwa A-nya adalah 6, kemudian kali R-nya 2, N-1. Berarti 6 kurangi 1, maka dia adalah 5. Oke. Kita dapatkan 6 kali. Ayo. Berapa ya? 2 pangkat 5. Berapa, Adik? 32. Biasa tuh ya? 2 pangkat 5. Nah, sehingga terakhir adalah 6 kali 32. Berapa itu? Oke, 192. Ketemu lagi. Masya Allah, alhamdulillah ya. Semua jadi gampang ternyata. Oke,
Baik adik, sekarang kita sampai pada materi koordinat kartesius. Oke ya, di materi koordinat kartesius. Baik, coba sini adik perhatian. Kita mulai nomor 7. Ya, bagaimana ini 7? Segi 4 ABCD mempunyai koordinat titik A 3,1, B, C, D, dan seterusnya. Jika dibuat ruas garis antara titik AB, B, C, dan CD, serta A dan D, bangun datar yang terbentuk adalah. Ya berarti soal ini kita hanya menggambar titik kemudian kita hubungkan. Pastinya ingat koordinat adalah absis koma ordinat. X, Z. Datar dulu baru tegak dan tidak boleh dibalik. Kita mulai adik. Titik A 3,1, datarnya positif 3 berarti ke kanan. 1, 2, 3, oke. Koma 1, 1 positif berarti naik, satunya di sini. Maka 3,1, berarti kita naikkan ya, oke. Set, ketemulah titik A. Betul adik? Kemudian B negatif 4,1. Adik-adik, negatif 4. Berarti ke kiri. 1, 2, 3, 4. Disinilah. Negatif 4. Ya. Koma 1. Maka dia naik 1. Ya. Naik 1. Naik 1. Berarti ke atas ya. Maka kita dapatkan. Inilah B. Jadi ya. Baik. C-nya 0, negatif 2. Datarnya 0 berarti enggak kemana-mana, negatif 2 berarti turun 1, 2, negatif 2. Nah disinilah titik C. Ya. Masih ada titik D 1, negatif 2. 1 berarti ini 1 ke kanan ya, koma negatif 2 turun ya. Di sini ternyata inilah titik D. Kemudian dihubungkan antara titik A dan B. Oke, mari A dan B kita hubungkan. Begini adik ya. Nah, kemudian setelah itu apa? Ya, suruh hubungkan B, C. Ikuti saja ya. Titik B dan C juga kita hubungkan. Ya. Pertama naruh titiknya tepat, kemudian menghubungkan. Setelah itu CD. Ya. Sudah mulai kelihatan adik ya. Nah, serta A dan D. Jadi titik pertama dan titik terakhir. Terbentuklah gambar yang sangat indah. Wow. Bangun datar apa adik? Apakah ini sebuah trapesium? Bagaimana? Betul itu trapesium? Iya banget. Gitu ya adik ya. Bukan jajar kenjang ya. Bukan belah ketupat, juga bukan layang-layang. Karena memang trapesium. Gitu ya. Ingat adik ya. Koordinat berarti harus X, Z. Absis, ordinat. X positif ke kanan, X negatif ke kiri, Z positif ke atas, Z negatif ke bawah. Itu aja dasar konsepnya ya. Baiklah, sekarang nomor 8. Mari bersama ya. Kita lanjutkan. Layang-layang KLMN mempunyai koordinat titik K negatif 3,1. Lebih cepat, negatif 1, negatif 2, negatif 3, koma 1. Oke, di sana ya dek ya. Ini adalah koordinat titik K. Berikutnya, L-nya 2, negatif 1. 2 berkanan berarti ya. 2, negatif 1. Nah, begitu. Maka kita dapatkan ini ya, titik L. Kemudian N-nya 2,3. Adik, 2 ke kanan sudah, 3 berarti naik. 3-nya di sini. Nah, begitu. 2,3. Ketemulah titik ini. Titik apa itu? N ya. Titik M yang benar adalah berapa? Itu ya adik ya. Oke adik-adik. Untuk bisa tahu ya titik M yang benar, maka titik yang ada itu kita hubungkan dulu. Jadi begini ya. KL kita hubungkan dulu. Set ya. Kemudian ini juga kita hubungkan adik. Ya, sana. Oke. Nah, ternyata adik, kalau kita lihat ini ya, ini adalah sumbu simetrinya. Berarti diteruskan. Sudah tampak ya. Berarti Z-nya ini di angka 1.
maka harus koma 1. Ya, toh? Harus koma 1. Lihat jawaban. Koma 0. Bagaimana? Salah. Koma 2, salah. Ya, koma 2 lagi, salah. Harus koma 1. Ini yang benar. Kita cek, apa benar kalau 3,1 akan membentuk itu? 1, 2, 3,1 berarti naik. Nah, di sini. Inilah M. Kita cek bersama adik, betul? Akhirnya berbentuk layang-layang ya ketika M-nya adalah 3,1. Betulkah ini layang-layang? Sangat betul ya, layang-layangnya manis sekali. Kita justru bisa jawab dulu sebelum lengkap gambarnya. Ingat ya dengan prinsip tadi. Oke, ngerti ya adik-adik ya? Baiklah, itulah yang namanya trik menjawab adik. Oke, sampai di nomor 9. Segi 4 PQRS mempunyai koordinat titik P negatif 4, negatif 2. Q dan seterusnya. Luas segi 4 PQRS adalah. Nah, ini masih dikatakan segi 4, berarti masih tersembunyi. Segi 4-nya ini berbentuk apa? Taunya jenis bentuk ya kalau kita sudah gambar. Yuk, negatif 4, negatif 2. 1, 2, 3, ini negatif 4. Koma negatif 2, berarti turun. Ini negatif 2. Oke, berarti inilah titik pertama yang kita dapatkan, yaitu titik apa, Dik? P. Itu ya. Kemudian 1, negatif 2. Ya, 1 berarti ke kanan. Koma negatif 2. Ya, berarti turun. Maka disinilah titik berikutnya yaitu titik Q. Oke, adik ya. Kemudian R-nya adalah 4,2. 1, 2, 3, 4. 4 itu di sini. Koma 2. 2 positif berarti naik. Disinilah 2. 4,2. Mari perhatian semuanya. Ini adik ya. Kita punya titik R yaitu 4,2. Dan S-nya negatif 1,2. Ke kiri, ini negatif 1,2 berarti naik ke sana. Oke. Ini titik apa? S. Adik, hubungkan dulu yuk ya. Berbentuk apakah PQRS itu? Berarti PQ kita hubungkan dulu. Begini adik ya, PQ, QR, kita hubungkan QR, baik, RS ya, RS, begitu, dan SP, SP, set. Nah, berbentuk apakah ini adik? Ya, ternyata sebuah jajar genjang ya. Dan setelah ini kita baru tahu apa ya luas sebuah jajar genjang. Adik masih ingat? Alas kali tinggi. Gitu adik ya. Alasnya apa? Boleh PQ, boleh SR. Itu kan sama aja. Berarti inilah alasnya. Berarti berapa adik? Dari negatif 4 sampai 1. Tentu saja 5 ya. Kali tingginya. Tingginya ini loh adik ya. Nah ini dia tingginya. Berapa ini? Dari negatif 2 sampai 2 berarti 4. Wow, jadi mudah banget ya. 5 kali 4 adalah 20. Karena belum jelas maka kita tulis 20 satuan luas. Ketemu ya. Adik-adik, jadi intinya dalam koordinat kartesius adik mampu menggambarkan dengan benar. Setelah itu ditambah konsep-konsep di matematika. Ketika diminta luas ya luas ya. Diminta yang lain ya disesuaikan saja. Gitu adik ya. Baiklah, nomor 10 ya. Perhatikan bidang koordinat berikut. Titik yang berjarak 1 satuan terhadap sumbu X. Ingat sumbu X itu datar. Yang berjarak 1 berarti bisa 1 ke atas, bisa 1 ke bawah. Ya udah jelas sekali ya, 1 ke atas berarti ini titik T. Yang 1 ke bawah ada 1 aja yaitu titik S. Soal ini mudah sekali ya. Berarti S dan T. Iya. Oke, yang mudah biarkan mudah adik ya. Yang sulit aja kita permudahkan begitu. Oke, berlalu. Nah, sudah setengah mainan adik. Total 20 nomor, kita sudah selesaikan 10 nomor. Gitu adik ya. Tetap semangat. Yuk, nomor 11. Adik-adik, perhatian 11.
Perhatikan bidang kartesius. Nah, di sini ada sekolah, museum, apotek, koperasi, bank. Bangunan yang mempunyai koordinat negatif 3, negatif 3 terhadap acuan museum adalah, ingat ya, acuannya museum, bukan 0,0 ya. Tapi ya gampang saja, apa artinya negatif 3? Ingat ya, datar dulu. Negatif berarti ke kiri. Dari museum ke kiri 3, ke kiri 1, ke kiri 2, ke kiri 3, berarti ke sana. Ya. Oke. Kemudian negatif 3 untuk Z berarti ke bawah. Dari sini turun 3. Set, berarti turun 3, turun 1, turun 2, turun 3, sudah sampai dia. Ternyata sampainya di sini, ya. Di sini itu sebuah apa? Ada sebuah bank, adik-adik. Maka segera kita jawab ya. Adik ngerti ada sebuah apa? Sebuah bank, adik, seperti ini ya. Nah, gini kira-kira. Nah, gitu. Gila, Pak. Oke, ngerti ya, adik ya? Oke. Baiklah. Gampang ya? Iya. Jadi sekali lagi, acuan itu tidak harus pusat koordinat, bisa terhadap acuan titik sembarang. Ikuti aja dengan aturan tetap sama, itu ya. Adik-adik 12 perhatian. Diketahui jajar genjang ABCD, oke. Jajar genjang ABCD dengan koordinat A negatif 9, berapa? Negatif 9, negatif 6. Wow. Ini kita gambar langsung. Negatif 9 berarti ini ke kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, udah pas banget. Ini adalah negatif 9 ya, adik. Koma negatif 6 berarti turun 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini. Ini adalah negatif 6. Oke. Iya, berarti kita gambar dulu ya. Nabrak nggak apa-apa ini ya. Kan warnanya beda. Jadi tetap enggak masalah. Gitu ya. Oke, adik, di sini set kita dapatkan. Titik apa itu? Titik A. Oke. Kemudian 1, negatif 6. 1 tentu ke kanan. Koma negatif 6-nya tetap di sini. Ya, tetap turun. Oke, disinilah 1, negatif 6 ada B. Kemudian C-nya adalah 3,2. 1, 2, 3. 2. 2-nya sini. 3 ke kanan, 2 ke atas. Ada titik apa, adik? Titik C. Satu lagi, D adalah negatif 7,2. Negatif 7 berarti di sini. Oke, 2 berarti ini naik sana. Oke, jadi dulu ya. Terus ini naik ke sini, ada titik D. Ya, merupakan apa ini? ABCD. Mari coba kita hubungkan dulu, adik ya. Kita hubungkan dulu berbentuk apakah ini? Wow, panjang banget ya. ABCD ya. Bismillah lurus. Oke. Kemudian BC. Oke. Bismillah lurus. Kemudian CD boleh. Bismillah lurus. Dan ada tentu AD, DA. Nah, adik semuanya berbentuk jajar genjang, betul? Iya banget. Dan T merupakan perpotongan kedua diagonal jajar genjang itu, ya. Adik-adik, T-nya adalah perpotongan kedua diagonal. Berarti diagonal pertama itu adalah diagonal AC. Sini adik ya. Diagonal kedua adalah diagonal BD. Nah, inilah titik T, gitu. Ngerti ya, adik ya? Nah, maka mana yang benar? Koordinat titik A terhadap acuan titik ya. Koordinat titik A terhadap acuan ya adalah negatif 7, negatif 3. Bagaimana ini? Acuan T maksudnya ya ini. Koordinat A. Loh, ini kita tentukan dulu. Ini koordinatnya berapa biar kelihatan ya. Ternyata seperti ini adik ya. Betul adik? Iya. Berapa ini? T itu ternyata berkoordinat negatif 3, negatif 2. Itu ya. Inilah T-nya. Kalau kita lihat di sini, adik,
nomor 1 ya, misalnya koordinat A terhadap titik acuan T ya adalah negatif 7, negatif 3. Berarti ini kesana negatif 7 itu ke kiri, padahal ini negatif 3. Kalau ke kiri negatif 7, ke kiri 7, berarti kan sampainya 7 tambah 3 10, padahal ini berapa dek? 9, maka salah gitu loh. Ngerti? Saya ulangi ya adik, negatif 7 dari T, T-nya negatif 3. Kalau negatif 7 lagi berarti ke kiri 7, negatif 3 terus ke kiri lagi 7, harusnya negatif 10. Padahal A itu negatif 9, makanya salah. Tahu ya? Oke. Jawaban kedua, koordinat B terhadap acuan titik T adalah 4, negatif 4. B-nya di sini adik. Acuannya T itu di sini. 4 berarti ke kanan. Negatif 3 ke kanan 4. 1, 2, 3, 4. 1. Wah, cocok ini ya. Oke. Kemudian koma negatif 2, berarti ini 4 ke sana. Oke. Terus koma negatif 4, berarti turun 4. Apakah tepat di B? Ya. 1, 2, 3, 4. Wow, cocok banget. 2 benar ya. Gitu adik. Tadi 1 salah, jeret-jeret. Ya, 1 salah, 2 benar. 2 benar, harus ada 2, ini tidak ada. Set, udah selesai, kita akan menjawab ya. Saya kira untuk yang lain sama, seperti itu caranya. Gimana? Tahu ya? Nah, trik menjawab tetap diperlukan. Untuk apa? Untuk mempersingkat waktu dan hasilnya tetap sama-sama benar. Begitu, adik ya. Oke, kita sampai nomor 13. Adik-adik, perhatian. Perhatikan beberapa ruas garis berikut. Nah, ada banyak ya. I1, ruas garis AB menghubungkan A3, negatif 1. Langsung kita gambar 3, negatif 1. Begitu. Ini adalah A, kemudian B-nya negatif 2, negatif 1. Oke, negatif 2, negatif 1. Ini adalah B ya. I2 jadi ruas garis AB. Ruas garis AB adalah itu ya, menghubungkan A dan B. Inilah ruas garis AB, kita hubungkan set begitu. Kemudian CD 1,3, makin cepat ya, 1, 3. Oke adik, dan negatif 2, negatif 3 ya. Negatif 2, negatif 3 ya. Berarti negatif 2, negatif 3. Sini adik ya. Tadi C 1,3, negatif 2, negatif 3. Itulah D. CD-nya adalah itu. Kita gambar CD ya. CD. Oke. Baik. Selanjutnya I3. EF E-nya 2, negatif 2. Adik-adik, 2, negatif 2. Berarti di sinilah letak titik E. F-nya 2,3. 2,3. Di sini F-nya ya. EF. Baik. EF. Begitu adik ya. Yang keempat GH. G-nya negatif 2,4, negatif 2,4. Berarti naik ya. Oke. Ini adalah G. Kemudian F-nya GH ya. Hanya 3,4. Ya, ini adalah 4. 3,4. 3,4. Koordinat Cartesius terlalu gini ya, Dek ya. Intinya adalah menggambarkan saja. Baiklah. Berarti masih ada garis lagi dari G ke H. Kita garis begitu. Adik-adik, apa pertanyaannya? Ruas garis yang sejajar dengan sumbu X, itu aja. Sumbu X itu ini. Yang sejajar mana? Tentu ini ada dua macam, ada GH,
ada AB ya. Berarti AB dan GH. Jawabnya mudah deh ya, gambarnya aja yang juga nggak susah sih, hanya perlu waktu dan tempat ya. Maka semuanya harus dibiasakan. Oke, baiklah adik. Sampai nomor 14. Ini sudah ganti bab ya. Kita akan ganti dengan relasi dan fungsi. Ya, tentu mari kita kerjakan secara benar ya, terlepas dari miskonsepsi, karena sebenarnya antara benar dan salah itu jelas ya. Karena memang banyaknya yang pada terbalik ya. Kita luruskan juga di sini. Baik, 14. Diketahui P134 dan Q3568. Agar relasi dari P ke Q merupakan fungsi, maka relasi yang tepat adalah, mari semuanya. Yang A ya, kita gambarkan di sini. Ini relasi yang A. 2 kurangnya dari, ingat, dari domain, nama relasi, kemudian kodomain. 2 kurangnya dari, apakah 1 itu 2 kurangnya dari 3? Betul. Apakah 1 2 kurangnya dari 5? Tidak. Dari 6? Tidak ya. 3 2 kurangnya dari 3? Tidak. 5 tidak ya. 3 itu 2 kurangnya dari 5, betul ya? Betul. Dari 6 tidak, dari 8 tidak. 4 itu 2 kurangnya dari 6, cocok? Cocok banget. 2 kurangnya dari 8, 4? Tidak ya? Tidak. Oke. Sekilas apakah A ini fungsi? Fungsi ternyata ya. Syaratnya apa adik? Ingat ya, bahwa domainnya harus habis. Ini habis? Iya. Domainnya tidak boleh bercabang. Betul kan? Ini tidak bercabang ya. Ternyata sudah langsung ketemu bahwa inilah yang merupakan fungsi. Kita lihat yang lain. Kalau sekedar kurang dari adik, kurang dari ya 1 kurang dari 3, kurang dari 5, kurang dari 6, kurang dari 8. Ini sudah nggak memenuhi syarat fungsi. Kenapa? Bercabang, domainnya bercabang. Lebih dari, oke ya. Bagaimana ini? 1 lebih dari nggak ada, 3 lebih dari nggak ada, 4 lebih dari 3. Ya, nah ternyata ini domainnya tersisa, sudah bukan fungsi. Faktor dari 1, faktor dari 3 iya, faktor dari 5 iya. Nah langsung bercabang ya, jelas kelihatan salahnya ya, karena syarat fungsi ya, P-nya atau domainnya ya itu harus habis dan tidak boleh bercabang. Jelas sekali ya jawabannya A. Baiklah, sampai nomor 15. Oke, adik-adik, nomor 15 perhatian. Diketahui A adalah konsonan penyusun kata fungsi. Mari himpunan A. Konsonan ya, berarti huruf mati. Penyusun kata fungsi, berarti tidak ada vokalnya. F-nya iya, U-nya tidak, N iya, G iya, S, I-nya tidak. Berarti apa? FN GS. Gitu adik ya. A-nya adalah FNGS. Sementara itu B, perhatian, himpunan nilai-nilai X sedemikian hingga 30 kurang dari X kurang dari 50, X-nya bilangan prima. Ingat adik, bilangan prima yang lebih besar dari 30. Berarti dimulai berapa? 31 prima? Iya. 32? Tidak. 33 enggak, 34 enggak, 35 enggak, 36 enggak. Terus berapa? 37. Ingat prima ya, faktornya 1 dan bilangan itu sendiri ya. Kemudian 38 enggak, 39 ada 13 berarti enggak, 40 enggak, lalu 41. 42 jelas enggak, 43 iya, 44 enggak, 45 enggak, 46 enggak, lalu 47, 48 enggak, 49 enggak, dan 50 terakhir gitu ya. Oke, pertanyaannya apa? Banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B, dari himpunan A ke himpunan B. Banyak fungsi yang mungkin, adik masih ingat. Seperti itu kan dibalik. Kalau A ke B maka dibalik, NB berpangkat NA, gitu kan ya kemarin ya. Kalau kurang paham bisa disimak lagi ya tentang relasi dan fungsi di videonya The Prams. Sehingga adik,
kita punya NA, banyaknya anggota himpunan A 1, 2, 3, 4, ada 4 adik ya. Kemudian kita punya NB, banyaknya anggota himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, ternyata ada 5. Sehingga NB adalah 5, pangkat NA adalah 4 gitu ya. Adik-adik, 5 pangkat 4, akhirnya berapa? Ya 5 kuadrat kali 5 kuadrat, 25 kali 25, tentu saja 625. Masya Allah, jangan-jangan ada dek. Alhamdulillah ya, sudah disediakan jawaban yang benar oleh si pembuat soal gitu ya. Baiklah. Oke adik-adik, masih semangat ya? Semangat, tinggal 5 nomor lagi ya. Oke, kita sampai di nomor 16. Wow, mari perhatian semua. 16 ya. Himpunan pasangan berurutan berikut yang merupakan korespondensi satu-satu. Ingat ya, korespondensi satu-satu itu bagaimana? Ya, A dan B habis semua dan tidak ada cabang. Itu deh. Yang namanya tidak ada cabang itu ya nggak ada yang terulang, baik di A maupun B. Itu saja. Kita cek. Ya. Ini yang A dulu, ada yang berulang nggak? 7, 7 lagi, ini jelas sudah gugur ini ya. Nggak boleh terulang. 7, 8, 9, 10, oke tidak berulang. 6, 5, 8, 7 tidak berulang ya. 6, 5, 8, 7 tidak berulang. Kayaknya itu benar. Coba yang lain. 7, 8, 9, 10 memang tidak berulang, tetapi 6 terus 6 lagi itu berulang, maka salah. Terus 7, 8, 9, 10 tidak berulang. Ya, 5, 6, 5 lagi, habis 5, 5 lagi itu berulang. Ternyata betul. Yang benar adalah B. Ingat ya, korespondensi satu-satu, baik domain maupun kodomain harus habis dan tidak ada cabang. Ya, tidak berulang gitu. Adik-adik, ke nomor 17. Baik, perhatian. Diketahui fungsi f memetakan x ke sepertiga x plus 5. Itu artinya fx sama dengan sepertiga x ditambah dengan 5. Jika fm sama dengan 2, oke, kita tulis fm adalah 2 dan fn sama dengan 2n. Gitu adik. Maka nanti berapakah nilai m ditambah n itu ditanyakan. Gitu ya adik-adik ya. Oke, langsung. Dari fm sama dengan 2. X-nya diganti M, berarti apa ini? Sepertiga M ditambah 5. Langsung ke sini ya. Artinya apa? Sepertiga M itu 2 dikurangi 5 ya. Berapa 2 kurangi 5? Negatif 3. Satu langkah lagi kita temu nilai M-nya ya. Berarti negatif 9. Betul ya? Negatif 3 dibagi 3. Oke, adik-adik, Fn-nya adalah 2n, berarti x-nya diganti n. Mari, berarti sepertiga x menjadi sepertiga n ditambah 5. Dari sini kita punya bahwa 2n dikurangi sepertiga n. 2 kurangi sepertiga, 2 itu 6/3 dikurangi sepertiga, berarti apa dek? 5/3, n sama dengan 5. 5-nya coret, ketemulah n-nya, betul? Gitu ya, n-nya adalah 3. Bagaimana adik? Ternyata m dan n sudah kita temukan ya. Kembali pada apa yang ditanyakan, m tambah n, negatif 9 ditambah 3, gitu ya. Negatif 6 deh. Oke, ketemu ternyata ya. Oke, baiklah adik-adik. Masih ada nomor 18. Iya, tetap semangat. Adik-adik, 18. Bahwa gx ax plus b, kemudian g dari negatif 4, x-nya diganti negatif 4, a kali negatif 4, berarti negatif 4a gitu ya, ditambah b. Ya, hasilnya adalah 14, kita tulis saja. Kemudian kalau g 4, x-nya diganti 4, adik, ax berarti a kali 4, maka dia adalah 4a. Kemudian ditambah b ya, dan dia bernilai negatif 10. Oke, maka nanti nilai G2 berapa? Sebelum kita ini, tentu kita bereskan cari A dan B-nya dulu. Ini langsung asik ya, B dan B kurangi aja. Negatif 4 kurangi 4,
Tentu saja negatif 8A sama dengan gitu ya adik ya. Oke. 14 min 10. Ya, berarti plus ya. 14 tambah 10 adalah 24. Dari sini langsung ketemu ya, hanya 24 bagi negatif 24 bagi negatif 8. Hanya adalah negatif 3 ya. Lumayan kita sudah temukan A-nya. Setelah itu apa adik? Kita tinggal mencari B-nya. Beres sih, bebas ya, boleh dari sini. Kalau dari sini B-nya berarti negatif 10, pindah ruas ya, kurangi 4A. 4 kali negatif 3, negatif 12 ya. Berarti adalah negatif 10 ditambah 12. Adik tahu berapa itu negatif 10 ditambah 12 ya? Berapa dik? Negatif 10 ditambah 12. Sebentar, betul ya? Bahwa B-nya sama dengan negatif 10, oke, dikurangi 4A. Ya, betul ya? Oke, benar gak ya? Sehingga B-nya adalah positif 2. A dan B sudah ketemu. Dengan demikian, maka kita temukan GX-nya itu bagaimana? AX hanya negatif 3, negatif 3 kali X ditambah B, B-nya 2 ya. Dan terakhir G2, tinggal X-nya kita ganti 2. Negatif 3 kali 2 tentu negatif 6 ditambah 2. Wow, negatif 4 saudara-saudara, dan ada di sini. Begitu adik ya. Oke, kian menipis soalnya dan hampir habis ya. Sayang sekali padahal adik dan Tepram masih semangat ya. Oke, baik 19. Mari perhatian semuanya. Grafik fungsi fx sama dengan 3 min 2x pada interval x lebih kecil atau sama dengan 2. Begitu ya. 19 ya. Oke. Adik-adik, fx sama dengan 3 min 2x itu perhatian ketika x-nya 0 ya gitu ya. Ketika X-nya 0 kita ambil, maka Z-nya berarti ini 0. 3 dikurangi 2 kali 0. 3 dikurangi 0 berarti 3. Maka grafik itu harus melalui X, Z. Adik, berapa adik? 0,3. Ya. Dan alhamdulillah semuanya melalui 0,3. Nah, kita balik ketika Z-nya yang 0. Berarti 0 itu adalah 3 dikurangi 2x. 2x-nya ke kiri sama dengan 3, ketemu x-nya. 3/2. Begitu adik ya. 3/2 itu berapa adik? 1,5. Positif apa negatif? Positif saudara-saudara. Kalau positif berarti ke kanan apa ke kiri? Dari 0 ke kanan betul, ke kiri salah, ke kiri salah. Gitu adik ya. Maka pilihannya tinggal pada A dan B. Lah, apa bedanya? Kalau ini yang kasih panah berarti yang masih terus adalah ke sana, ini yang kasih panah masih terus adalah ke sini. Padahal ya domainnya kurang dari atau sama dengan 2. 2 itu mana? Sini. Kalau kurang dari berarti ke kanan apa ke kiri? Ke kiri. Berarti yang bisa terus itu yang ke kiri. Berarti panahnya yang ke kiri, sini enggak. Ya, ini sudah tutup sini, ke kirinya yang terus, berarti yang ini. Inilah jawabannya. Kalau ini kan panahnya yang ke sana berarti sini terus, malah lebih dari 2. Padahal ini kurang dari atau sama dengan 2. Tahu ya adik ya? Bedanya A dan B. Tipis banget bedanya ya. Tapi semua enteng adik-adik. Nah, soal terakhir. Wow. Kayaknya gampang ini. Gimana ini? Adik-adik, perhatikan grafik Y sama dengan fx berikut. Oke. Nilai X yang memenuhi adalah ya, bahwa nilai X yang memenuhi negatif 1 kurang dari atau sama dengan fx kurang dari atau sama dengan 3. Adik-adik ingat, ini adalah fx bukan X. Kalau fx itu berarti Z. Berarti bagian tegaknya negatif 1 mana? Ini loh. Negatif 1 fx-nya, lalu 3. Nah begitu jadi ya. Berarti yang seperti ini itu domainnya yang mana? Ya udah, berarti kita tarik aja sesuai memotong grafik. Nanti akan seperti apa?
Ternyata di sini. Ini angka berapa? Negatif 4 tadi. Ya. Kemudian sampai 3 sini. Kita potongkan dengan sumbu X. Ternyata sampai sini. Ini angka berapa? 0 adik ya. 0. Ternyata di sini. Ya. Nilai X ya. X kan berarti domain. Ya berarti ini. Ya. Paling kecil negatif 4, paling besar 0. Ayo mana? Paling kecil negatif 4, salah ya. Langsung ini. Paling besar 0. Ya udah, Masya Allah, cocok banget ya. Ingat, di soal seperti ini harus hati-hati antara X dengan Fx. Kalau X berarti datar, kalau Fx itu adalah artinya Z berarti tegak. Yang penting jangan sampai salah, kita tentukan. Nah, tinggal dari grafik bisa kita lihat. Mantul saudara-saudara ya. Gitulah trik-trik ya yang bisa The Pram sampaikan dalam rangka menyiapkan adik-adik untuk menuju sukses ya pada penilaian tengah semester ganjil ini ya. Adik-adik tentu saja adik harus tetap setia untuk bisa mendapatkan video-video bermutu dari The Prams ya. Untuk bab-bab berikutnya setelah PTS sampai ya ujian akhir semester pun UAS ya, bahkan sampai nanti AKM ya, asesmen dan seterusnya. Ini insya Allah The Pram tetap istiqomah ya. Jadi tetap adik berlangganan dengan The Prams ya. Insya Allah banyak manfaat dan barokah. Begitu ya. Tetap semangat adik, jenius mendadak bersama The Prams.